Rabbil alamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita semua dapat hadir dan berkumpul di acara KPPI Kaukus Perempuan Politik Indonesia berkaitan dengan kegiatan diseminasi partisipasi perempuan dalam bidang politik. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa menjadi umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Ketua KPPI Provinsi Banten Ibu Encok Sophia MA, yang tentunya kita hormati mungkin Pak Dewan Bapak Turidi Susanto sedang dalam perjalanan menuju kemari. Yang kami hormati para narasumber ada Pak Dr. Aditya Perdana dan juga ada Bapak Udin Hairudin. Beliau adalah dari Lembaga Algoritma Research and Consulting. Ibu-ibu para ketua Majelis Taklim sekota Tangerang Raya, sekota Tangerang ya. Ada dari kecamatan PPU, kelurahan PPU, kelurahan Cibeber dan lain sebagainya sekota Tangerang. Luar biasa. Terima kasih banyak sudah hadir di kota Tangerang. Baik ibu-ibu sekalian, untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Ketua KPPI Provinsi Banten kepada yang terhormat Ibu Encok Sophia MA. Disilakan. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kita hormati bersama dan kita banggakan Bapak narasumber Dr. Phil Aditya Perdana. Beliau adalah dosen pasca sarjana UI dan beliau juga direktur algoritma. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Udin Janudin ya? Hairudin. Oh, main ganti-ganti aja ini Bu ya. Ya. Beliau juga dari algoritma bunda-bunda yang fokus pada bagaimana isu-isu tentang perempuan dan demokrasi, tentang kebijakan pabrik dan lain-lain. Yang saya hormati dan saya banggakan sahabat saya, Eva, moderator, teman-teman, dan tentu saja ibu, bunda-bunda dari Majelis Taklim sekota Tangerang. Ada dari Cipondo ya Bu ya. Ada mana Cibeber? Iya. Polis asal aja Polis dan lain sebagainya ya Bu ya. Kelurahan baru nih. Batu Ceper. Dan tentu juga yang kita hormati bersama Bapak Dewan kita, Bapak Turidi Susanto yang kali ini masih dalam perjalanan. Pertama sekali, bunda-bunda, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Salawat serta salam semoga tetap tersampaikan pada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Ikutan nongkrong deh. Bunda-bunda, kami dari KPPI Provinsi Banten. KPPI itu singkatan dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Banten. Nah, kami hadir di sini, anggota dari KPPI itu bunda-bunda itu terdiri dari kader-kader partai dari semua partai.
kemudian ada akademisi, dan boleh juga di situ juga ada majelis taklim dan lain sebagainya. Itu bergabung di KPPI. Nah, pada KPPI sebenarnya fokusnya pada politik Bunda. Jadi politik bagaimana meningkatkan keterwakilan perempuan, baik keterwakilannya itu di dalam kebijakan ataupun bagaimana meningkatkan angka keterpilihan perempuan. Nah, bunda-bunda ini kan biasa di politik bunda-bunda ya enggak? Salah satunya majelis taklim itu juga sebenarnya majelis taklim politik bukan tuh Bu? Politik ya, karena politik itu adalah perjuangan menegakkan keadilan dan itu menjadi kehidupan hari-hari. Jadi majelis taklim sesungguhnya juga memainkan perannya di dalam politik, bagaimana pemberdayaan perempuan melalui agama itu biasanya dilakukan di majelis taklim. Nah, kami KPPI sangat bangga sekali bisa bertemu dengan bunda-bunda sahabatnya Bapak Dewan. Siapa Bunda? Bener nggak Bun? Bener. Oh iya. Jadi sahabatnya Pak Dewan. Mudah-mudahan kali ini diskusinya bisa membawa berkah pada bunda-bunda. Diskusinya apa Bu? Diskusinya itu adalah bagaimana kita memenangkan pemilu. Nah, kalau bunda-bunda sebagai relawan, bagaimana kita memenangkan orang yang kita ingin menangkan, ya enggak? Nah, tetapi jauh dari itu sebenarnya kita berharap akan terbit perempuan-perempuan hebat yang mendampingi para dewannya, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga kebijakan yang ditelurkan oleh dewannya, pemihakan yang dilakukan oleh dewannya didampingi oleh bunda-bunda dan dipastikan itu berkah untuk masyarakat. Nah, untuk itu bunda-bunda kita diskusi bersama, kita simak ya bunda-bunda. Ini bunda-bunda biasanya ngajarin jamaah ya. Enggak gampang loh bunda. Biasa ngajarin, sekarang disuruh belajar mendengarkan. Bisa nggak itu? Nah, kalau orang bijak dia bisa menjadi pendengar dan juga bisa didengarkan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara diskusi kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Encok Sofia MA yang telah membuka acara secara resmi pada sore hari ini. Baik Ibu-Ibu sekalian, selanjutnya kita akan diskusi, sharing bersama dan berbagi informasi berkaitan dengan perempuan politik dalam keikutsertaannya di pemilu. Nah, kira-kira apa saja nanti akan disampaikan oleh kedua narasumber kita. Kami persilahkan kepada yang pertama Bapak Dr. Aditya Perdana. Silakan. Terima kasih Teh Opak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu sekalian. Terima kasih Teh Opak, Bu Ucap sebagai Ketua KPPI Provinsi Banten dan juga anggota DPRD Provinsi Banten. Terima kasih teruntuk tuan rumah Bapak Turidi Susanto, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang. Ibu-ibu, tadi saya sebenarnya waktu kesini saya bisik-bisik sama Pak Udin. Ini daerah yang enggak karena saya dulu pernah tinggal di Cengkareng. Dulu SMA saya SMA 33 Cengkareng. Jadi nggak asing lah di daerah sini. Makanya saya tadi bilang sama Bu Ucapnya kalau mau ke Serpong tuh pasti lewatan dari Kalideres ke Muncul sama ke situ. Jadi saya tahu yang mobil warna hijau itu. Sekarang saya tinggal di Depok tapi nyebrang dekat sama Pondok Cabe, jadi sering lewat situ. Jadi daerah Tangerang
ya insya Allah nggak asing. Pak Udin malah tadi berpikir, ini jangan-jangan kalau kakak saya tahu ntar saya disuruh ke polisi ini. Saking kita udah familiar. Alhamdulillah, terima kasih sekali bisa berkunjung ke sini. Bu Encok ini kadang-kadang ngajak jalan-jalan kayak orang kayak saya gitu. Pengen bersilaturahmi dengan ibu-ibu semua. Sebagai seorang akademisi, kadang-kadang saya itu perlu ngobrol sama ibu-ibu. Kenapa? Kadang yang saya dapat di kelas ataupun mengajarin mahasiswa di kelas itu kebanyakan teori. Tapi ibu-ibu inilah para pelaku yang sesungguhnya, termasuk Bu Encok. Bu Encok 4 kali menang pemilu. Saya bilang saya harus belajar sama Bu Encok kalau saya mau nyalek. Jangan Bu Encok belajar sama saya kalau urusan politik gimana? Bu Encok yang paling canggih saya bilang gitu. Jadi terbalik gitu. Kalau ngomongin teorinya mungkin boleh ngobrol sama saya. Tapi kalau soal di lapangan saya yakin ibu-ibu yang jago, ya pinter lah. Kenapa dibilang pinter? Kenapa dibilang jago? Karena dengan silaturahmi, dengan kemudian berinteraksi sama warga, berusaha meyakinkan agar kemudian mau untuk milih minimal kayak Pak Turidi ini, itu kan butuh usaha, bener nggak? Iya, butuh mikir juga. Caranya gimana biar bisa si bapak ini menang, gitu kan? Terus sementara di sebelah udah ada lapak ya, lapak orang lain yang nggak boleh diganggu ya Bu. Iya, itu kan harus muter 7 keliling gitu. Ngatur strateginya itu kan nggak gampang. Belum, itu cara mikirnya. Belum ntar amplopnya ya, gitu. Itu lain lagi tuh urusannya gitu. Makanya itu yang saya selalu senang gitu ya. Kalau makanya tadi Bu Encok tanya, Pak Adit nggak apa-apa kan diajakin jalan? Enggak, saya malah senang-senang aja nih berinteraksi gitu. Karena buat saya adalah itu masukan kayak bahan bakar Bu. Bahan bakar kan kemudian saya ceritain lagi ke orang lain, terutama ke mahasiswa saya. Mahasiswa itu kan demen juga diceritain sesuatu yang nyata. Ya ceritanya sesungguhnya itu dapat dari mana? Dari saya ketemu sama ibu-ibu sekalian. Itu satu hal. Nah, hal yang kedua adalah tadi sudah disampaikan oleh Bu Encok. Satu isu yang sering kali kita bicarakan adalah soal perempuan berpolitik. Perempuan itu kan secara populasi ya katanya itu kan sama tuh angkanya tuh. Jumlah penduduknya sama. 49, 51, kayak mirip-mirip sama laki-laki. Jadi jangan dianggap bahwa perempuan itu dianggap jumlah penduduknya lebih rendah, malah lebih banyak daripada laki-laki. Cuman akhirnya kemudian posisinya di dalam politik menjadi berbeda. Ya sehingga kemudian dianggap kemudian laki-laki yang katanya menjadi lebih utama. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Saya bisa bicara begini urusan perempuan di dalam berpolitik karena saya juga belajar bahwa ternyata kesetaraan itu penting. Karena nanti apa urusannya di dalam seperti kerja Bu Encok di DPRD ngurusin undang-undang atau perda, kan harus banyak orang yang punya pemikiran yang tahu banyak soal itu. Apakah orang laki-laki itu punya pikiran sama ngurusin rumah, keluarga, pendidikan? Belum tentu. Kalau dia perspektifnya nggak ngerti soal gendernya, isu yang terkait dengan keluarga dan segala macam. Tapi kalau perempuan katanya udah pasti otomatis tuh, ya pasti tuh. Ketika ngomongin keluarga udah jelas tuh, ngomongin pendidikan, ngomongin kesehatan, bener nggak? Ya mau anak SD makannya, terus apa lagi? Ya kesehatannya macam-macam. Orang laki belum tentu mikirin gitu. Ya, jadi saya bisa ngomong ini, saya ngomong ya bukan sebagai seorang laki-laki. Belum tuh karena orang laki itu kadang-kadang dipikirin yang gede-gede itu, yang nggak real katanya. Ya, makanya kadang-kadang orang laki itu mikirinnya soal duit, anggaran, kalau DPRD Bu ya. Terus kemudian soal apa lagi? Pertahanan keamanan itu yang gede-gede tuh gitu. Tapi perempuan urusnya pendidikan, kesehatan, pembangunan, infrastruktur itu pasti. Karena dianggap di situ banyak proyeknya gitu, dan itu. Jadi artinya
memberi ruang kepada perempuan banyak di dalam DPRD itu penting. Jadi apa yang diperjuangkan oleh Bu Uncok yang sudah berkali-kali menang di DPRD, dan ternyata nggak banyak juga perempuan-perempuan yang ada di DPRD, ya, atau di DPR sekalipun. Jadi perjuangannya memang masih panjang, dan nggak semuanya juga ternyata perempuan itu mau untuk ngomongin soal isu-isu perempuan juga sendiri, itu masalah. Atau paling tidak minimal ngobrol-ngobrol begini gitu ya, ngomongin soal pendidikan, kesehatan, atau ngomongin soal MDG, ngomongin apalagi sekolah rakyat atau sekolah punya program Pak Prabowo, itu belum tentu juga semuanya punya pikiran yang sama. Jadi itu masih banyak PR-nya terkadang. Nah yang ketiga, setelah misalkan ibu-ibu kan tadi sudah disebut membantu perjuangannya di dalam politik kemarin di 2024. Lalu bagaimana menjaga, istilahnya jagain anggota dewan, itu penting banget. Karena kadang-kadang ini sambil refleksi aja ya, peristiwa kemarin itu ketika demonstrasi apa yang terjadi sih? Itu kan seharusnya semua orang tuh berpikir serius ya, baik yang ngebantuin kayak ibu-ibu ini, terutama yang pasti itu adalah politisinya, anggota dewannya, bener gak? Gitu loh. Jadi ketika berbicara terus kemudian berpenampilan, itu pun juga harus dijaga. Nah ibu-ibu sebagai dulu tim pemenangannya, bantuin ngingetin, itu yang paling utama. Kalau punya akses untuk selalu ngingetin, jaga lisan, jaga penampilan. Karena sekarang zaman ini tuh medsos, ya, yang salah netizen itu nggak ada yang salah, netizen itu. Yang salah itu kalau saya berpikir adalah refleksi buat diri sendiri, refleksi pamer kan. Ya memang kalau dengan sekarang zaman sosial media itu pamer itu penting. Buat anggota dewan kayak Uncok, pamer itu penting, benar penting. Tujuannya adalah untuk menunjukkan saya kerja, saya ketemu warga, saya ngobrol sama warga untuk cari aspirasi, bukan kemudian jam tangan saya baru, handphone saya baru, bukan itu kan. Nah itu yang seharusnya juga kita bisa sama-sama ngejagain. Anggota dewan yang sudah berhasil kita dukung, kita jagain untuk tolong jangan begini, tolong jangan begitu. Karena masyarakat kita udah caci-caci, nanti Pak Udin akan cerita seberapa dahsyat sih di media sosial itu dengan konteks yang hari ini kita bicarakan. Serem, buktinya aja yang mereka kemarin heboh-heboh itu pada dipecat-pecatin kan? Iya, tapi kan kita nggak kepengen anggota yang udah kita dukung mati-matian terus kemudian turun dengan sendirinya, kasihan. Kalau saya sih kasihan. Saya tahu Uncok prestasinya luar biasa, tapi alhamdulillah medsosnya kan begitu kita. Ya Uncok yang saya kenal juga orangnya kan tidak demikian gitu ya. Tapi kan ada juga yang penting itu bagi anggota dewan, kemudian kenapa di medsos penting soal kerjanya, buktikan kerjanya. Ketika misalkan di ruang sidang beneran sidang berpendapat misalnya, saya punya pandangan begini, bukan gaya-gayaan, tapi beneran berkomentar. Terus kemudian ketika bahas perda atau undang-undang beneran berdiskusi, bukan untuk gaya tapi memang menyuarakan aspirasi di bawah di masyarakat. Nah itu yang menurut saya penting juga peran dari para pendukungnya, bukan buzzernya ya, bukan para pendukung di internet ya, bukan. Tapi para pendukung kayak ibu-ibu ini untuk ngingetin Pak Turidi atau Pak siapa atau ibu itu, tolong jangan begini, jangan begitu. Mau nggak kayak si ini gitu, kayak si itu kan. Sekarang kan kita bisa melihat dari sisi itu. Nah itu yang menurut saya hari ini kita perlu untuk melihat sampai sejauh itu. Karena sekarang situasi itu sangat sangat rentan menurut saya. Karena saking kejamnya media sosial, kejamnya dunia di luar di digital itu bisa sampai orang yang memang kita tahu misalkan
berjuang habis-habisan buat aspirasi masyarakat, tapi gara-gara perilaku yang tidak berkenan, akhirnya kemudian malah jadi keluar. Saking itunya Bu Sarah sampai mau itu juga mundur ya, padahal Bu Sarah ininya ponakannya Pak Prabowo itu kan sampai mundur juga dari DPR. Padahal itu nggak ada secara langsung gitu ya, sampai segitu. Padahal Bu Sarah itu orang baik, saya tahu kok. Artinya perempuan jadi kena getah juga. Padahal perempuan yang baik dan bisa bekerja untuk kepentingan publik masyarakat pun juga nggak banyak. Jadi itu yang kalau saya sih punya harapan kita bisa saling belajar saling untuk mengingatkan dan berharap penuh kepada anggota dewan yang memang kita dukung untuk mau bekerja optimal. Ingatkan mereka untuk selalu bekerja optimal, dengarkan aspirasi warga yang mudah-mudahan ibu-ibu ini sering dipertemukan, dan ingatkan juga untuk selalu silaturahmi. Itu yang paling penting. Karena jaminannya adalah hari ini bisa jadi anggota dewan, belum tentu 5 tahun lagi akan bisa pasti jadi anggota dewan. Gak gampang. Hari ini susah. Makanya Bu Uncok selalu bersyukur mulu, terpilih mulu gitu. Tapi mempertahankan susah. Meskipun saya sekarang selalu menantang Bu Uncok udah lah naik ya ke RI lah, jangan di Serang mulu, naik ke RI gitu ya buat mewakili daerah Banten gitu ya untuk jadi anggota dewan. Mungkin untuk sementara itu dulu Teofan, nanti bisa kita lanjutkan diskusinya karena mudah-mudahan waktunya masih cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Aditya, boleh tepuk tangan dulu dong Bu, biar tambah semangat. Kayaknya antusias sekali nih ibu-ibu nih ya. Wah, saya kayaknya 2029 siap-siap nih mau nyalon gitu kan, biar jadi anggota dewan. Nah, kalau tadi disampaikan sama Pak Aditya, boleh sebagai anggota dewan mempublikasikan dirinya di media sosial. Kira-kira harus seperti apa di media sosial dan bagaimana untuk bisa terpublikasikan secara baik agar bisa diterima informasinya oleh masyarakat banyak, akan disampaikan oleh Pak Udin Herudin. Padanya disilakan. Terima kasih Pak Bu Uncok, Pak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini majelis taklim, apa pembukaan saya pakai majelis taklim juga? Langsung saja ya. Ya, kita sharing-sharing saja ya Bu ya, terkait politik lah, dunia politik dan perempuan. Tadi Pak Dit sudah menjelaskan panjang kali lebar bagaimana peran perempuan dalam politik, dalam menentukan kebijakan, arah dan lain-lain. Sebelumnya ini kan kita kan masuk ke media sosial. Ibu-ibu ada yang punya medsos nggak? Semua punya. Apa udah dijual? Ada yang dijual? Buzzer dong. Ada yang diberikan media sosialnya? Ada ya? Ada yang suka main TikTok? Boleh lihat angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Satu. FYP Bu. IG, Instagram. Ada. Twitter. XX. XX ya. Facebook. YouTube. Facebook. Lebih sering mana? Nonton TV apa main scroll? Pagi-pagi ya. Udah main scroll. Di toilet. datornya itu Mudah-mudahan sekarang dilepas dulu scrollnya ya. Masih ingat ke rumah udah pada masakan ya? Ini saya khawatir kalau kita mau diskusi ngobrol-ngobrol pada ingat masak nanti buru-buru pulang. Iya. Media sosial. Apa sih hubungannya media sosial dengan perempuan, dengan politik, terus dengan kita ada di sini hari ini? Apa hubungannya kira-kira? Kita kupas satu-satu ya. Kemarin, tadi Pak Adit cerita tentang demo-demo kemarin ya. Kira-kira demo kemarin kalau nggak ada media sosial bakal terjadi perubahan kebijakan nggak? tidak. Enggak Salah ya. satunya. Ya, salah satu pemicunya ya. Itu kasus Gojek yang tertabrak almarhum ya. Itu kan viral kemana-mana tuh, di media sosial kemana-mana. Dan itu salah satu, saya yakin peran di dalamnya ada ibu-ibu yang menyebarkan itu.
Yang punya perasaan paling kuat siapa? Di antara bapak-bapak ibu ya ibu-ibu lah. Yang punya empati paling kuat siapa? Ibu-ibu. Dan biasanya, nah ini juga ada sedikit ya, di teori yang lain, ibu-ibu itu kemampuan S1-nya di UI. Nah, S1-nya di UI. jadi ibu-ibu bahasa lisannya kuat, Dan nanti kita menyampaikan sesuatu ke yang lainnya itu kuat. Makanya dalam politik, dalam kebijakan publik harusnya ibu-ibu lah yang memegang kunci. Baik kemenangan calon ataupun lainnya, ibu-ibu lah yang punya peran kunci, karena dia bisa membicarakan banyak hal dengan rasa. Kita pernah dulu dengan teman-teman bermedia sosial lah dengan rasa, ramah dan santun. Nah, ini perannya ada di ibu-ibu. Bapak-bapak media sosial ya asal-asalan aja, juga asal-asalan. Jadi kadang-kadang kalau ibu kan dipikirkan lagi pakai ada rasanya. Jadi seperti itu. Jadi orang itu mudah menerima. Nah, ini juga yang membuat dunia politik harusnya seperti itu. Dengan peran ibu-ibu menarasikan politik itu dengan ramah, itu akan menjadi lebih baik. Dengan bayangkan calon yang kita dukung seperti Pak Turidi ya, tanpa ada ibu, kira-kira kuat enggak ya? Tidak. Hanya bapak-bapak yang bergerak? Enggak lah. Ini ada peran ibu-ibu di dalamnya. Lalu di mana ibu-ibu perannya? Saya juga begitu yakin, mohon maaf ya. Saya begitu yakin kalau ibu hanya bergerak di majelis taklim saja. Saya yakin ibu-ibu juga bermain medsos juga, WA, ayo dong, di Facebook, ayo dong. Jangan-jangan itu yang punya peran penting itu. Sambil ngancem, awas kalau enggak, awas. Media sosial itu punya kecepatan yang sangat tinggi, lebih cepat mungkin dari kecepatan cahaya. Kita mau kemana? Tadi bahasa tertarik lah ke mana tuh, butuh waktu beberapa menit atau beberapa jam. Dengan media sosial baru klik dan nyampe ke sana. Kita mau menyampaikan informasi, ayo pilih kita kumpulan di rumah Pak Turidi nih, mau ada sosialisasi. Kebayang nggak kalau kita di jalan motoran dulu, balik lagi udah bubar acaranya. Tapi dengan WA, langsung datang cepat. Nah itu fungsi peran media sosial di situ. Lalu apalagi sih peran media sosial dan perempuan di dalam politik itu punya. Saya lupa lagi. Apa ya kira-kira ya? Apa namanya? Twitter yang dipakai. Nah sekarang ke TikTok. Nah ibu-ibu kalau di TikTok lihat apa biasanya? Video. Masak. Saya tanya. Jualan baju. Waktu musim pemilu ada nggak video-video tentang pemilih? Tentang pemilu, waktu musim pemilu. Pasti itu. Banyak kan ya? Ada. Nah, ketika itu musim pemilu, kita memposting calon kita di TikTok. Itu berapa orang yang melihat? Banyak. Berapa? Butuh konsumsi kayak seperti ini nggak? Enggak kan ya? Kita bisa melihat memperkenalkan calon kita atau kita sendiri ke ribuan orang itu dengan cuma-cuma, tidak perlu menyiapkan snack, tidak perlu menyiapkan transport dan lain-lain. Itu peran fungsi media sosial. Jadi media sosial itu sebenarnya luas, ketat, dan banyak kemana-mana dengan forum-forum yang manual seperti ini. Tapi bukan berarti itu jelek ya. Jadi setiap kegiatan itu, strategi itu ada sisi untung dan ruginya. Di media sosial memiliki kecepatan untuk memperkenalkan, tapi untuk mendalami supaya kita lebih dekat ya pertemuan seperti ini. Jadi kita berasa lebih dekat dengan konstituen, dengan warga yang lain, dengan pertemuan seperti ini. Ini namanya di bahasa politik advasi. Kalau di bahasa kita karena ini forumnya majelis taklim, bahasanya silaturahmi. Dengan silaturahmi itu kita akan memperpanjang umur, panjang rezeki, sepanjang usia. Kalau diterjemahkan lagi ke dalam bahasa politik, memperpanjang rezeki itu memperpanjang jaringan. Jadi dengan calon kenal ada pertemuan, ya kali aja ada transportnya, itu menambah rezeki. Kalau menambah pengetahuan, ya kita jadi kenal beberapa nambah wawasan. Dengan panjang umur ya kita bisa saling ketawa-ketawa. Coba kalau di rumah sendiri kita pusing mikirin ini belum dibeli, itu belum dibeli. Tapi karena ketika kumpul, orang komunikasi, beban itu hilang. Karena kita komunikasi, itu mungkin komunikasi itu ada manfaatnya. Kalau orang tidak bersosialisasi,
itu mungkin bisa sakit, mungkin dalam hitungan bulan sakit. Nah, salah satu kelemahan para aktivis zaman dulu Pak, kenapa Soekarno diasingkan? Kenapa Bung Hatta diasingkan? Karena orang-orang seperti itu kelemahannya adalah diasingkan. Dia tidak berkomunikasi, dia tidak bersosialisasi dengan orang. Sakit-sakitan. Banyak orang setelah diasingkan itu sakit-sakitan. Nah makanya pentingnya komunikasi itu di situ. Ibu pernah waktu ini pasti ngalamin zaman era COVID. Ada yang zaman era COVID ya? Iya kemarin tuh. Stres nggak kira-kira waktu era COVID? Stres. Gak ada salurannya juga. Nggak bisa gibah. Gak bisa gibah. Ke tetangga nggak bisa. Tapi apa yang menyelamatkan ibu-ibu? Media sosial, betul nggak? Ibu-ibu bisa komunikasi dengan tetangga dan lain-lain dengan media sosial. Kira-kira intensitas ibu megang HP lebih tinggi mana? Waktu zaman COVID apa sekarang? Sama aja. Sama aja. Emang parah berarti kalau kayak gitu. Nah, itu peranan fungsi media sosial itu banyak. Nah, lalu bagaimana cara kita mendukung calon kita dengan media sosial? Atau kita membranding diri di politik, kita bikin konten-konten yang menarik. Nah, seperti apa? Kalau TikTok berarti kita main video pendek. Di Instagram kita main foto-foto yang bahasa anak sekarang itu Instagramable, apa gitulah istilahnya itu. Fotogenik, saya yakin ibu kalau foto dulu. Atau itu bismillah dulu atau foto dulu ya lebih utamakan. Biasanya foto dulu kalau orang baru bismillah. Bismillahnya lupa. Bismillahnya lupa malah. Foto dulu posting. Biasanya kayak gitu. Nah, terus kalau Foto ada posting. Itu, ayo bikin video TikTok, bikin apa lah kayak gitu. Jadi biasanya kayak gitu. Jadi, itu tuh kalau di dalam melakukan branding itu penting. Nah, dalam politik kita mau menceritakan kita sebagai apa atau kita sebagai apa, itu kita harus agak peka. Sebenarnya kita tim pemenangan Pak Rudi, Pak Rudi lagi melakukan ini, foto posting. Saya lagi ketemu dengan Pak Rudi, foto terkait posting. Jadi itu, di media sosial itu ada juga cara memperbanyak follower, viewer atau meningkatkan emailship kita ya. Contohnya gini, di media sosial itu ada yang namanya influencer. Ibu tahu influencer? Iya. Influenza itu mah. Bener pilek. Pilek bolehlah kita terima lah pilek. Kalau pilek cepat keluar nggak? Pilek keluar nggak? Persis. Influencer juga. Jadi influencer itu cepat menular. Nah, kalau biasanya politisi atau pengen cepat terkenal, kita foto bareng dengan artis. Kita jadi terkenal. Terus influencer itu menggunakan artis, jadi keangkat. Kita pansos lah bahasanya, itu pansos sosial. Jadi kita keangkat. Nah, itu salah strategi untuk meningkatkan media sosial. Nah, influencer ini bukan hanya artis, ada influencer tingkat mikronya. Tingkat mikronya itu dengan pejabat mungkin Pak RT, kepala desa kita kepala desa Pak Lurah. Keren, lagi dengan Pak Lurah tuh. Itu orang satu kelurahan kan, kalau kita semua jadi aja kita berapa ribu dalam sehari, itu meningkat. Itu bisa diimplementasikan dalam politik. Terus mungkin di IG atau Facebook ada yang namanya ads. Di media sosial nggak ada yang namanya ads, iklan. Nah, kalau kita pengen dijangkau oleh banyak orang, pasang iklan. Ada yang berbayar, mungkin 10.000, 12.000, berapa sekitar begitu, tergantung jangkauan yang akan kita capai. Jadi kita hanya ingin seporis dan 100.000 orang, hanya usia 17 sampai 25 itu bisa disetting di media sosialnya. Nanti ads-nya akan menyasar orang-orang polis yang usia 17 sampai 29 akan terkirim berita iklan dari kita. Itu untuk meningkatkan bagaimana cara kita menggunakan media sosial. Itu bisa digunakan untuk pribadi ataupun kita mendukung calon kita atau kita sendiri yang akan mencalonkan. Untuk memperkenalkan branding kita ke atau kita atau calon kita ke masyarakat luas. Nah, itu fungsi media sosial di sana. Itu akan lebih cepat dan masif media sosial itu. Media sosial itu memiliki kemampuan mempengaruhi kebijakan. Media sosial saat ini ya, itu bisa mempengaruhi kebijakan, sudah pasti. Banyak kebijakan pemerintah yang berubah gara-gara media sosial. Gak ada viral, gak ada kebijakan kayaknya. No viral, no justice. Jadi viral dulu baru lurus.
biasanya kalau lihat di TV-TV seperti itu. Kalau nggak viral, nah pemilu pun sama, viral dulu baru dipilih. Nggak viral nggak dipilih. Ada kasus DPD Jabar di Jawa Barat, saya pernah melihat viral foto komen calon anggota DPD Bu. Fotonya resmi, tapi dia fotonya itu lagi kayak gimana, bisa tuh agak ketawa itu lihatnya. Oh, jadi viral. Jadi banyak yang pilih. Nah, kalau DPD itu berapa, bukan main untuk berapa juta suaranya itu. Benar itu. Jadi no viral, no choice mungkin ya. Nggak ada, jadi nggak viral, nggak ada. Jadi cara kenal, tetap terkenal, disukai, setelah disukai baru dipilih. Di media sosial terkenal, like and share, biasa kan seperti itu. Bahasanya seperti itu. Jadi kita follow, like, share. Kalau like and share itu terjemahan dari kenal itu popularitas, like itu bisa kesukaan, terus pilih itu share, kalau itu di medsos, kalau di ini elektabilitas di politik itu sama saja, bahasanya dirubah. Nah, ibu-ibu nanti ke depan, kalau kita mau mendukung calon atau kita mau mencalonkan diri, mulai dari sekarang, mulai membranding diri sendiri di media sosial, menciptakan diri sebagai apa? Sebagai ibu-ibu majelis taklim. Saya pengen menjadi ibu-ibu majelis taklim karena ibu-ibu majelis taklim yang solehah. Karena postingan kita tuh seputar itu aja. Jalan ikut majelis ini, ikut majelis ini. Itu bukan ria ya. Jangan dilihatkan ria. Niat supaya menjadikan pembelajaran buat yang lain, supaya kalian bisa ikut beribadah. Itu kan tergantung niat katanya. Kata kayak sih inamal a'malu binniyat. Juga tergantung niatnya. Jadi niat kita kan untuk mengajak orang, bukan untuk menyombongkan diri. Nah, jadi yuk kita majelis taklim. Nah, nanti itu tercipta bahwa si ibu A ternyata dia mah orang majelis taklim itu terkenal tuh. Nah, nanti ketika kita mau mencalonkan si ibu tuh ibu majelis taklim, orang tuh udah langsung serap betul itu, dan itu dimulai dari sekarang. Nah, ini masih ada beberapa PPT lagi, mungkin karena waktu sebentar mau maghrib, kita langsung diskusi aja Bu. Nah, ini kayaknya akan ada yang banyak bertanya, tadi ada yang mau angkat tangan tapi turun lagi, mungkin kita langsung diskusi aja ya. Kita di belakang tadi angkat tangan 2 orang, mungkin akan ada ke Pak Adit atau ke saya. Nanti kita langsung diskusi aja ya. Gatel. Kita serahkan ke Opa, langsung diskusi biar enak ya. Kalau saya bicara sendiri kan takutnya ngantuk atau bosan, kita itu aja ya, tiktokan ya. Kita serahkan ke Opa dulu. Iya, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu untuk kita semua, luar biasa. Alhamdulillah sore ini saya dapat kamus emak-emak ini. Influencer tadi apa Bu? Influenza. Influencer, pilek ya. Iya benar, kalau pilek kan cepat tuh ya nyebarnya. Iya benar. Nih kamus emak-emak tuh ada aja ya, luar biasa. Makhluk bumi yang tak terkalahkan. Iya betul, makhluk bumi yang tak terkalahkan. Orang saya ke kanan taunya lurus gitu. Yang tadi mau bertanya silakan ibu-ibu, apa mau cuma ngebenerin kerudung begini? Ayo Bu, ada yang mau ingin didiskusikan tentang media sosial, tentang perempuan berpolitik? Ayo Bu. Ditanya diam aja. Enggak. Nih mau nanya. Ada nggak Bu? Ada. Ayo Bu. Ayo Bu. Boleh sebutkan nama dari kelurahan mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuliana dari Kelurahan Cipondo. Salam hormat dan terima kasih atas sedikit materi yang sudah disampaikan di kesempatan sore hari ini, dan juga selamat sore buat para ketua majelis taklim. Yang mau saya tanyakan di perihal masalah medsos ya, karena ibu-ibu sekarang kalau soal scroll TikTok udah Jago ya. Supaya sehubungan masalah dengan pemberitaan di TikTok. Kemarin saya sempat melihat yang viral masalah bukan masalah selingkuhan ya.
Ya, Artis ya? saya Bukan artis ya? sempat ngelihat yang viral, maaf kalau saya sebutkan Kori Kondang, ya kejadian Kori Kondang melempar mic ya, Apa? ya pernah pokoknya viral gitu ya Pak ya. Terus kita berpikiran yang negatif tentang hal tersebut karena kita nggak tahu berita yang sebenarnya. Ya, kemudian ternyata kejadian tersebut ada di daerah Cipondok. Ya, saya baru tahu kan, ternyata berita tersebut ada di daerah Melempar apa? Cipondok. Setelah iya, nanti kita berisik di belakang. Nah, kemudian karena saya penasaran, saya kejar dong, maksudnya saya bertanya terus pada sumber tersebut kejadiannya seperti apa. Ternyata yang viral tersebut tidak sesuai Fakta. dengan fakta yang ada. Iya. Jadi di situ mungkin saya dan juga rekan-rekan yang lain memang sangat berperan sekali sosmed. Ya. Apa yang disampaikan mungkin kalau saya secara pribadi tidak mendengarkan fakta yang ada, berpikiran negatif. Jadi setelah saya mendengarkan berita yang asli, oh jadi seperti itu. Akhirnya saya berkesimpulan apapun berita yang disampaikan di sosmed belum tentu Benar. kenyataannya, Iya. ya kebenarannya. Jadi menurut Bapak yang ujung di sana memang sangat dahsyat peran serta sosmed. Saya cuma bisa mengajak kalau belum tahu kebenarannya tidak usah berpikiran negatif dulu karena memang kenyataannya. Iya, ini juga nggak tahu. Saya juga sebenarnya nggak tahu kalau memang tidak ketemu dengan yang melihat fakta tersebut. Itu jadi yang mau saya tanyakan, apakah bagaimana cara kita menyikapinya supaya berita-berita yang kita dengarkan dari sosmed tersebut bisa kita boleh, ambil. Bunda, boleh cerita tadi itu yang kisahnya apa gitu? Tadi yang Ibunda cerita. Melempar apa sih? Iya, boleh saya sebutkan Mereknya? Inisial boleh. saya sebutkan maksudnya cerita. Cerita ya. Jadi ada acara maulid gitu ya. Mungkin terus Muammar kan Kori terkenal. Iya. Ya. Dia di sosmed yang saya lihat melempar mic. Umi ya, Bu melempar mic dengan menyebut dengan menyebut kata setan gitu. Jadi kan pikiran kita, masya Allah, kok seperti itu gitu ya. Nggak pantas. Iya, sepertinya Kori Kondang seperti itu saja. Walaupun dasarnya dia manusia gitu ya. Karena kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Ternyata karena ada satu hal dia terlalu lama untuk membaca Kori, nah bismillah lagi, dibisikin sama panitia. Ya, sebenarnya panitia ini nggak salah, karena memang itu tugasnya panitia untuk mengingatkan. Ya, disuruh sudah durasi maksudnya seperti itu Bu. Dia nggak senang hati, kelamaan kan kita juga maaf ya, karena terlalu lama diingatkan sama panitia, gitu Bu. Diingatkan, dibisikin, dia nggak senang hati. Gitu, jadi kebenarannya seperti itu. Kan kalau kita sekilas melihat berita tersebut, ya, oh kok kayak begitu sih panitia gitu kan? Karena memang terlihat panitianya membisikkan Kori tersebut, gitu. Mungkin kalau secara sekilas kita ambil kesimpulan, oh panitia nggak sopan amat, Kori sedang baca Quran, dibisikin sampai dilempar seperti itu, Bu. Ya. Bisa dimulai? Bisa. Seperti itu ceritanya. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya supaya berita-berita yang sampai ke kita itu tidak menimbulkan negatif di pikiran kita. Mungkin itu saja yang saya tanyakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu? Ada lagi Bu? Satu lagi boleh? Oke. Nggak apa-apa Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati narasumber, Ibu dan juga rekan sekalian. Saya Suryastuti dari Majelis Ta'lim Al-Husaini Jakarta Utara. Baik, saya tidak banyak bertanya, hanya kita ini kan secara tidak langsung ibu-ibu yang memang terjun dalam berpolitik, ya terutama pada saat kemarin ya masih hangat pemilihan DPRD, ada DPR dan DPRD dan gubernur, kita secara langsung ke masyarakat. Kadang-kadang banyak sekali yang apa yang sudah dicanangkan oleh calon pada saat itu tidak sesuai dengan di lapangan, tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu yang membuat kadang-kadang kita sebagai orang yang mendukung malu gitu, dan besoknya kita agak malas lagi lah untuk memilih. Tapi alhamdulillah untuk Pak Turidi saya ancuk jempol. Termasuk orang yang sesuai apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan di lapangan. Tapi ada salah satu ya yang sampai saat ini kita juga masih menunggu actionnya nih ya. Kita dan kebetulan kita juga memilih beliau, tapi ya itulah bagaimana itu kita mensikapi hal seperti itu. Sedangkan kita tidak mungkin berbicara langsung dan tidak mungkin bisa berbicara langsung dengan orang tersebut. Terima kasih, mungkin itu saja ya. Iya, kayaknya semua juga pasti punya pikiran sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Ibu-ibu, luar biasa. Kayaknya masih banyak pertanyaan ini karena memang waktunya juga tidak banyak. Langsung saja ditanggapi oleh para narasumber. Ya, saya nyambung dari awal dulu ya, ada pertanyaan di sosmed itu. Ini kan kita kalau misalkan ngelihat tempat minum ini kan utuh ya Bu. Tapi kalau misalkan kita lihat hanya di foto ataupun diambil gambar sekian, itu kan jadi tidak utuh. Jadi media itu bisa membuat situasi cerita yang utuh itu menjadi tidak utuh. Tergantung angle-nya, tergantung niatnya. Kalau tadi Pak Udin sampaikan niatnya itu sejauh mana. Kita mau menyampaikan informasi itu apa? Maka kemudian di dalam sosial media yang perlu dikhawatirkan adalah disinformasi, hoax, ada salah tanggap, salah informasi yang berbeda. Contohnya ya balik lagi ke demonstrasi yang kemarin yang ramai itu, yang artis-artis itu yang anggota dewan yang dalam tanda kutip jadi korban, ya karena menurut saya juga salah satu korban hoax. Kalau ditanya apakah joget-joget itu gimana ngelihatnya? Menurut saya joget-joget itu yang di dalam ruang DPR ya memang disediain buat joget. Kalau ada bandnya kok, perhatiin deh di itunya, di videonya. Kalau itu bandnya itu memang saya nggak tahu konteksnya, akhirnya kemudian mereka berjoget karena ada tunjangan. Itu yang kemudian jadi framingnya, beritanya. Tapi kalau ditanya mereka joget itu ya kan memang tujuannya ada happy-happynya, memang ada orang bandnya ada segala macam. Tapi kan yang jadi beritanya adalah soal tunjangan rumah 50 juta, terus kemudian ada macam-macamnya di situ. Akhirnya balik lagi, menurut saya adalah tergantung angle-nya, tergantung cara pandangnya, tergantung nyomotnya itu kayak apa. Ya, misalkan yang lain juga contoh, belakangan ini kan sekarang rame soal MBG yang keracunan. Itu rame tuh
Jangan dipikir bahwa ada kelompok masyarakat yang nggak suka sama presiden dan kemudian mau niat menyebarluaskan keracunan makanan MBG dan segala itu bisa disebarluaskan ya di sosial media. Nah, tugas yang berikut itu adalah harus ada yang mengkonter, harus ada yang menyampaikan berita seutuhnya agar kemudian masyarakat itu tahu sesungguhnya. Ya, makanya kita sebagai pengguna sosial media ya harus bijak. Jangan terima berita itu ya plek-plekan gitu. Ya terima apa nggak bisa. Kita harus saring sana, saring sini. Apalagi generasi baby boomers kayak ibu-ibu sebagai besar ini kadang-kadang kan dia cuma terima informasi terus kemudian nge-share, nge-like, itu nggak bisa. Hari ini hati-hati mendapatkan informasi terutama dari sosial media, dari sosmed. Gambar itu ketika di-share itu akan ada 1000 makna di situ. Nggak bisa kemudian langsung percaya gitu. Oh si ini, terutama yang paling heboh kan kadang-kadang kalau di kalangan mama, oh si ini beneran cerai nih, oh si ini gitu. Tapi kan katanya berkatanya gitu kan. Kalau dulu sebelum sosmed kan ya kita nonton di TV ya. Tapi sekarang kan itu bisa jadi punya makna apapun. Jadi itu satu soal kehati-hatian yang harus kita jaga dan kemudian harus juga di cross check gitu ya. Nah, yang kedua tadi saya sudah sampaikan adalah bagaimana kita bisa menjaga anggota dewan tadi itu penting. Kalau ditanya, mereka punya kewajiban untuk bikin forum kayak begini kan, reses namanya. Ya silakan aja Bu, tanya aja Bu, nggak usah takut Bu kayak gitu. Menurut saya itu haknya Ibu tuh, haknya Anda sebagai pemilihnya dia. Nggak usah ngomongin soal sebagai tim sukses ya. Sebagai pemilih itu bisa tanya. Ya, saya yakin Ucup juga punya skema di dapilnya untuk bilang, ayo siapa yang mau tanya sama saya tuh. Jangan kemudian balik lagi adalah ketika sudah dipilih, terus saya dilupakan, nggak bisa. Ya nggak bisa begitu. Dan itu harus diikat. Jadi selama dia jadi anggota dewan, dia masih ikat sama ibu, bapak sebagai pemilih. Nah, yang paling baik tentu cara berkomunikasinya dong. Ya dengan forum kayak gini untuk ingatkan. Pak jangan lupa loh, kemarin waktu kampanye kita bantuin janjinya ini. Bisa nggak dipenuhin? Kalaupun nggak bisa, tantangannya di mana? Terus apa yang bisa kita bantuin? Ya itu kan cari solusinya bisa bareng-bareng. Kalau menurut saya gitu. Ya walaupun sepenuhnya itu ada di tangannya anggota dewan. Itu kira-kira. Silakan. Saya menambahkan sedikit ya yang dari tadi terkait media sosial, apa yang harus kita lakukan. Nah yang Ibu lakukan itu sudah betul ya. Ketika kita menerima berita, kita bahasa majelis taklimnya tabayun dulu. Kita tabayun, cek, fakta, terus oh iya ternyata enggak. Terus membandingkan, kalau saya ya, ada suatu berita, saya konfirmasi di media lain, cari media-media informasi lain, jangan ini itu beritanya hoax. Ada selebaran di WA di mana itu banyak berita yang aneh-aneh. Kalau kita telan mentah-mentah itu pusing kita. Mendingan cek fakta, kita cek fakta ya, cek di media lain atau di sumber lain seperti itu. Itu media sosial. Terus media sosial itu mempunyai yang memang itu tadi kata Pak Dik, media sosial itu sekarang itu memiliki kekuatan yang cukup besar dan masif. Apapun yang bisa terjadi di media sosial. Media sosial itu sekarang itu udah kayak pedang bermata dua. Itu bisa menggigit kita dan bisa buat menyerang juga, dan itu ampuh. Makanya kita harus, nah sebenarnya di materi ini ada yang namanya etika bermedia sosial. Jadi kita harus agak bijak media sosial, santun dalam bermedia sosial. Jadi jangan sampai kita sendiri jadi produk polarisasi. Kan kita korban nih, dapat berita nih, kita belum cek fakta udah kita pasang status, udah kita share ke grup sebelah, itu belum cek fakta, itu jangan. Pokoknya cukup berhenti di kita. Ada cukup berhenti di kita. Oh biasanya kita tuh gatel, ada info baru nih, pengennya di share ke grup yang lain kan, seolah kita jadi pembawa pesan pertama ya, messenger, pembawa pesan pertama. Itu jangan. Ada yang lain baca dulu.
sebelumnya cek kontak, silahkan di share kalau udah oke. Jangan memang dapat berita yang langsung share ya. Itu jadi kita juga jadi makelarnya berita bohong seperti itu. Itu harus hati-hati di situ. Jadi apapun yang kita terima kita cek dulu udah oke baru kita share seperti itu untuk ya menjaga bagaimana kita beretika di media sosial. Itu juga akan membuat kita ya nggak mesti kita nongol di grup, kadang di grup WA itu si ini aktif karena sering share ya yang di share kan berita gitu. Jadi bahkan citra kita jadi jelek, si A mah suka menyebarin ini berita hoax, jadi ketika berita benar gak dipercaya. Ini hati-hati aja kalau di media sosial seperti itu. Terus tadi mungkin sedikit menyinggung yang anggota dewan yang sudah dibeli. Nah, kita juga harus hati-hati juga nih ketika era pemilihan. Kita hati-hati dengan yang namanya demokrasi transaksional. Nah, saat itu apakah kita ada transaksi dengan anggota dewan? Itu yang perlu kita pertanyakan dulu ya. Transaksinya seperti apa? Ya mungkin politik uang. Anggota dewan mungkin ngerasa kenapa dia nggak nempatin janji. Suara lu kemarin udah gua beli 100.000. Kan itu kemarin transaksi. Jadi seolah-olah ada ikatan itu selesai saat itu. Jadi mungkin ada anggota dewan yang berpikir seperti itu. Gitu. Nah itu juga khawatir. Nah ini peran ibu-ibu, apalagi ibu majelis rakyat ya yang aktif di politik, terus mungkin aktif juga di KPPI. Ini menyebarkan narasi-narasi ini ya, narasi-narasi kepada warga yang lain, jangan seperti itu. Pokoknya kita yang baik-baiklah yang kita sebarkan, yang baik-baiklah yang kita sampaikan. Jangan sampai kita menjadi yang mempertambah keruh, jangan sampai kita menjadi bensin yang dalam api malah tambah gede seperti itu. Mungkin itu sedikit dari saya tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah cukup ya Bu. Cukup karena memang sudah mau maghrib. Alhamdulillah akhirnya seluruh rangkaian acara pada sore hari ini telah selesai. Mudah-mudahan acara hari ini membawa keberkahan bagi kita semua dan mudah-mudahan kita bisa silaturahmi di lain waktu kembali ya Bu ya. Baiklah, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu